Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Di video kali ini kita akan berbagi informasi tentang PIP atau Program Indonesia Pintar, di mana masih ada 1,9 juta siswa yang belum melakukan aktivasi sampai dengan saat ini. Padahal batas aktivasinya akan berakhir di tanggal 31 Desember tahun ini. Jika sampai batas waktu tersebut belum diaktifasi, maka dananya akan dikembalikan ke kas negara. Lantas, bagaimana cara untuk melakukan aktivasinya dan bagaimana cara kita tahu sudah diaktifasi atau belum? Mari kita bahas. Ya, sebelum kita membahas tentang aktivasi untuk program Indonesia Pintar atau PIP-nya, Mas Eka menjelaskan terlebih dahulu perbedaan antara PIP dan KIP. Karena masih banyak banget para warga sekolah yang bertanya, Mas Eka, perbedaan PIP dan KIP itu apa? Di dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 19 Tahun 2024, di situ dijelaskan bahwa Program Indonesia Pintar atau PIP yang lebih kita kenal adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu untuk membiayai pendidikannya. Sementara Kartu Indonesia Pintar atau lebih kita kenal dengan sebutan KIP adalah kartu yang diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan formal atau non-formal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP. Jadi jelas para warga sekolah di sini bahwa PIP itu programnya, KIP itu kartu identitas sebagai penerima PIP-nya. Jadi sama saja, PIP program, KIP kartunya, seperti itu mudahnya. Penerima PIP pasti akan mendapatkan KIP. Yang mendapatkan KIP ya, dia pasti akan terdaftar di dalam PIP-nya. Seperti itu ya, ini jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi PIP itu programnya, KIP itu adalah kartunya. Nah, untuk besarannya sendiri, Kartu Indonesia Pintar atau Program Indonesia Pintar ini untuk yang di jenjang SMA dan SMK mengalami kenaikan di tahun 2024 ini sebesar 1,8 juta. Sementara untuk di jenjang SMP itu hanya 750.000 dan untuk di jenjang SD itu 450.000. Mudah-mudahan di tahun 2005 atau di tahun 2006 atau di tahun-tahun berikutnya dana ini akan tambah atau akan naik ya. Di jenjang SMA kan sudah naik, mudah-mudahan di SD, SMP juga ikutan naik. Jadi untuk bisa mencairkan dana tersebut ya, peserta didik nanti akan dimasukkan ke dalam 2 SK. Ada namanya SK nominasi dan ada SK pemberian. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu nih ya. Kita mulai dari SK nominasi terlebih dahulu. Peserta didik yang masuk dalam SK nominasi, artinya peserta didik tersebut sudah lolos verifikasi dari pengajuan PIP-nya, namun belum memiliki yang namanya rekening PIP, sehingga wajib diaktifasi. Tujuannya untuk mengkonfirmasi apakah ya peserta didik tersebut masih aktif atau tidak. Ya, sehingga ketika nanti sudah diaktifasi, maka dananya bisa langsung disalurkan menggunakan rekening peserta didik tersebut. Itulah yang dimaksud dengan SK nominasi, sehingga para warga sekolah yang terdaftar di dalam SK nominasi maka wajib melakukan aktivasinya terlebih dahulu. Kalau tidak melakukan aktivasi, maka dananya tidak akan bisa masuk ke rekening para warga sekolah ya. Terlebih kalau sampai dengan batas akhir di tanggal 31 Desember belum juga melakukan aktivasi, maka dananya akan dikembalikan ke kas negara sebab dianggap ya tidak aktif atau tidak ada peserta didik ini, sehingga dikembalikanlah kas negara. Lantas bagaimana Mas Eka? Saya sudah melakukan aktivasi, tapi begitu saya cek di websitenya ternyata saya hilang datanya, tidak terdaftar, masih belum teraktivasi. Abaikan ya. Apa ciri-cirinya sudah melakukan aktivasi? Ciri-cirinya sudah melakukan aktivasi adalah ya, pertama dia memiliki kartu ATM atau buku dari bank. Berarti sudah memiliki rekening atas nama peserta didiknya, itu sudah aktif, artinya udah tinggal tunggu SK pemberiannya. Karena ketika melakukan aktivasi, dananya itu pasti nol, belum ada isinya. Isinya baru akan disalurkan itu ketika nama kita atau peserta didiknya sudah masuk di dalam SK pemberian. Maka kita akan bahas SK pemberian itu apa sih? Jadi SK pemberian adalah ya daftar nama peserta didik yang sudah masuk atau sudah memiliki rekening PIP, sehingga bisa langsung salurkan ke rekening peserta didik tersebut.
warga sekolah kalau masuk di dalam SK pemberian, ya udah tinggal tunggu, tinggal dicek secara berkala ke bank gitu. Kalau misalkan dananya sudah masuk, udah tinggal diambil, nggak perlu melakukan aktivasi lagi. Jadi yang wajib melakukan aktivasi adalah mereka yang belum sama sekali memiliki rekening PIP, maka wajib aktivasinya. Bagaimana Mas Eka? Saya di jenjang SMP dapat PIP, tapi ketika di jenjang SMA saya sama sekali tidak dapat Mas Eka. Nah, jenjang SD, SMP itu biasanya masih satu rekening, tapi ketika sudah masuk ke jenjang SMA itu beda rekening. Maka biasanya di jenjang SMA dan SMK dia akan melakukan aktivasi ulang, ya, pembuatan rekening ulang karena bank penyalurnya berbeda. Biasanya untuk di jenjang SMA dan SMK itu menggunakan bank BNI, sementara di SD dan SMP itu menggunakan bank BRI. Nah, dua bank yang berbeda, maka rekeningnya pasti akan berbeda. Maka biasanya teman-teman para warga sekolah yang beralih jenjang dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA, dia akan berganti nomor rekening. Maka wajib melakukan aktivasi rekeningnya. Nah, bagaimana cara melakukan aktivasi rekeningnya? Apakah ujuk-ujuk langsung datang ke bank, Mas Eka? Ya, kita akan membahas bagaimana cara melakukan aktivasi rekeningnya. Jadi cara melakukan aktivasi rekening, ya, para warga sekolah pertama cek terlebih dahulu di websitenya. Ya, ketika sudah mengecek di websitenya, ternyata masuk di dalam SK nominasi tahun saat ini, ya, maka para warga sekolah bisa langsung datang ke sekolah, ya, minta surat pengantar dari sekolahnya, ya. Nanti sekolahnya akan mengeluarkan surat pengantarnya, itu tinggal mau download aja di websitenya dari sekolah. Nanti sekolah mengeluarkan, kemudian bawa ke bank penyalurnya. Untuk yang jenjang SD tadi Bank BRI, SMP Bank BRI, dan SMA serta SMK itu Bank BNI. Sementara untuk teman-teman yang berada di Aceh menggunakan Bank BSI. Nah, setelah melakukan aktivasi tersebut, ya, nanti di bank akan dibukakan rekeningnya. Setelah rekeningnya terbuka, berarti kita diberikan buku tabungan ataupun ATM bank tersebut, ya, untuk PIP-nya. Nah, buku dan ATM tersebut ketika sudah kita pegang berarti kita sudah mengaktivasinya. Kok dananya belum cair, Mas Eka? Tunggu di SK pemberian, ya. Jadi tidak langsung serta-merta ketika kita aktivasi dananya langsung cair, tidak. Terlebih dahulu SK pemberiannya baru nanti bisa dicairkan, gitu ya. Yang penting diaktifasi terlebih dahulu, baru nanti dananya akan masuk. Kalau tidak diaktifasi maka dananya tidak akan bisa masuk, ya. Apalagi kalau misalkan batas akhir aktivasinya sudah terlewat, maka dana dikembalikan ke kas negara. Karena case-nya atau kasusnya banyak terjadi adalah para warga sekolah baru ngecek di tahun ini, ya, ternyata nomor di tahun 2022. Apakah bisa diaktifasi, Mas Eka? Udah nggak bisa. Mas Eka, saya sudah melakukan aktivasi di tahun 2023, tapi sampai dengan saat ini belum cair juga, ya. Coba dicek lagi rekeningnya sama atau tidak. Takutnya ada rekening berbeda. Biasanya kalau sudah dilakukan aktivasi, maka dananya akan bisa langsung dicairkan. Dan para warga harus ketahui bahwa untuk pemberian PIP ini hanya 1 tahun sekali, tidak double tiap bulan atau 6 bulan atau 1 semester sekali, tidak seperti itu. Jadi 1 tahun 1 kali 1 anggaran, ya. Itu jelas banget di Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud nomor 19 tahun 2024. Di situ dijelaskan bahwa pemberian PIP itu hanya 1 tahun sekali. Jadi untuk para warga sekolah yang mungkin nominasinya di tahun 2023 dan baru diaktifasi di bulan Januari kemarin, biasanya ada perpanjangan seperti itu, dan baru cair di bulan April, berarti itu yang cair di bulan April adalah dana PIP tahun 2023 yang dicairkan di 2024. Nah, tinggal dilihat tahun 2024-nya apakah masuk di dalam SK pemberian atau tidak. Kalau masuk di dalam SK pemberian berarti tinggal lanjut aja, ya. Berarti tinggal nanti lihat pencairannya aja. Mas Eka, saya 2023 dapat, kemudian cair di 2024, tapi saya tidak masuk di dalam SK pemberian tahun 2024. Apakah tahun 2024 ini saya masih akan dapat lagi? Enggak, ya, karena tidak ada di dalam SK pemberiannya. Seperti itu para warga sekolah, ya. Jadi itu para warga sekolah, mulai dari PIP-nya, SK nominasi, SK aktivasi, dan cara melihat aktivasinya yaitu tadi dengan bukti bahwa kita memiliki buku tabungan
dari bank penyalurnya, maka itu sudah melakukan aktivasi. Ingat sekali lagi para warga sekolah, lakukan aktivasi sebelum tanggal 31 Desember tahun ini. Biasanya walaupun ada perpanjangan waktu, selesaikan sebelum tanggal 31 Desember tahun ini. Agar apa? Agar dananya bisa langsung dicairkan kepada para warga sekolah setelah melakukan aktivasi. Jadi seperti itu para warga sekolah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.